saudaraku yang kekasih, untuk membantu channel ini tolong bantu subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati. Matius selalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Haleluya. Dia bukan memanggil orang benar, tetapi memanggil orang berdosa. Saudara, saya mempelajari firman Tuhan ini, di mana Matius adalah seorang pemungut cukai, duduk, dan kita melihat, dan saya pelajari pemungut cukai pada waktu itu adalah orang-orang yang sangat-sangat tidak disukai, karena mereka disebut kumpulan orang-orang berdosa. Saudara tahu apa arti Matius? Matius artinya karunia Allah. Dalam hal ini Yesus sedang memberikan sebuah keyakinan kepada orang-orang Farisi bahwa sebenarnya semua orang itu butuh Yesus. Tadi malam saya dipanggil oleh Bapak kita untuk berdoa buat orang yang sedang dirasuki setan. Dari sini dan pagi ini saya berdoa, kita mendengarkan firman semua orang butuh Yesus. Tadi malam sudah didemonstrasikan, ya kan? Orang yang nggak percaya Yesus aja butuh Yesus, nah, ya kan? Betul nggak? Orang yang nggak percaya Yesus aja butuh Yesus, nggak apa-apa mereka dengar, ya kan? Dia dalam keadaan keterikatan, berteriak-teriak. Ya. Kita datang, saya ambil minyak urapan, dalam nama Yesus keluar. Ya kan? Dia gelepar-gelepar. Saya sudah bilang nggak apa-apa. Orangnya semua panik, bilang nggak apa-apa. Saya sudah lihat udah sadar, sih udah sadar nggak apa-apa. Sampai anaknya bilang udah sadar katanya. Iya kan? Siapa berani lawan Yesus? Iya kan? Hari ini waktunya tadi malam dicoba, ya kan? Orang yang nggak percaya Yesus sebenarnya butuh Yesus. Makanya hari ini saya katakan buat setiap jemaat Tuhan di tempat ini, sadarilah, kita yang sudah percaya Yesus, kita harus mencari orang yang butuh Yesus juga. Amin. Semua orang butuh Yesus. Kenapa saya katakan semua orang butuh Yesus? Hanya Yesus yang memastikan bahwa hidup kita diselamatkan. Hanya Yesus yang memastikan bahwa hidup kita diberkati. Hanya Yesus yang memastikan hidup kita baik-baik saja. Makanya hari ini saya katakan bahwa saudara, siapa yang dalam Yesus dia punya kuasa. Sama seperti firman Tuhan di pendalaman kitab kemarin. Iya kan? Ketika Yesus berjalan, iblis tahu dia datang dan dia pergi menghindari. Dan hari ini pun tadi malam itu yang terjadi. Cuma sekali berdoa, dalam nama Yesus keluar. Ya kan? Siapa yang berani lawan Yesus? Amin. Yesus itu bukan pribadi yang mati. Yesus bukan kaleng-kaleng, bos. Iya kan? Kita sedang menyembah Tuhan yang benar. Makanya dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Makanya minggu lalu saya katakan, siapa yang bisa lawan orang percaya? Nggak ada. Dalam kitab Ibrani mengatakan, siapa yang berani melawan orang yang percaya? Nggak ada. Kenapa? Karena roh yang di dalam kita, yang senantiasa melindungi hidup kita. Mau dia dukun besar sekalipun,
Jika ada Yesus dalam hidup saudara, saya pastikan hidup saudara baik-baik. Ya kan? Mau si Omikron, si Umikron, si Ubikron, kalau ada Yesus semuanya pakai. Ya kan? Amin. Amin. Itu Yesus. Kita perhatikan firman Tuhan ini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kenapa Yesus memanggil Matius? Yang pertama, karena Yesus tahu dia adalah orang berdosa. Siapa yang membutuhkan Yesus adalah dia yang berdosa. Semua orang berdosa, sehingga semua orang butuh Yesus. Semua orang berdosa. Dalam hal ini, Yesus ketika lihat saudara, bukan lihat dari kelemahanmu, tapi Yesus ketika lihat saudara, dia melihat engkau berharga di matanya. Makanya Yesus tidak pernah menganggap orang berdosa akan dibinasakan. Dia selalu melihat orang-orang berdosa adalah umat kepunyaannya. Dia tidak pernah melihat dari sudut kekurangan anak-anak Tuhan, tapi dia melihat betapa berharganya Esther di mata Tuhan. Makanya dia datang untuk orang-orang berdosa. Sementara orang-orang munafik itu siapa? Para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Bagaimana gurumu duduk bersama dengan orang-orang berdosa? Yesus pastikan sekali lagi bahwa aku datang memang untuk orang berdosa. Kasih karunia Tuhan untuk mereka yang berdosa. Makanya hari ini, apapun keadaan saudara, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan Tuhan Yesus. Ya, apa yang membuat hidup manusia susah? Dosa. Apa yang membuat hidup manusia sengsara? Dosa. Sehingga Yesus menyelesaikan dosa. Saya katakan, nanti kalau setelah pulang dari sini, pastikan hidup saudara tidak lagi diintimidasi oleh dosa. Saya kemarin menyampaikan kepada anak-anak yang ada di sekolah kita, ketika kita memandang orang lain dengan memandang kasih karunia Tuhan, maka tidak akan ada lagi saling menghakimi. Betul tidak saudara? Kalau kita melihat pribadi setiap pribadi betapa berharganya di mata Tuhan, maka tidak pernah keluar dari mulut untuk menghakimi saudara kita. Kita tidak akan bilang kamu tidak layak Esther. Saya tidak pernah mengatakan orang-orang yang lain seperti ini tidak layak. Jika saudara punya hati, mari layani Tuhan. Ya kan? Oh Pak, itu harus sakral, harus kudus. Iya betul. Karena berbicara tentang kudus, adanya bukan pada pendeta. Pada siapa? Pada Tuhan. Standar kekudusan itu ada pada Tuhan, bukan pada pendeta Daniel. Jika hari ini saudara terpanggil untuk melayani Tuhan, pastikan bukan hanya terpanggil, tetapi kau dipilih menjadi pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pekerjaannya. Matius dipanggil Tuhan bukan sekedar supaya dia tidak berdosa, tetapi supaya dia bisa mengikuti Yesus dan sama seperti Yesus melayani orang-orang yang berdosa. Amin. Ketika Yesus melihat si pemungut cukai ini, Yesus tahu bahwa ada tantangan yang besar di mana dia harus dihakimi oleh orang-orang Farisi. Tetapi Yesus tidak pernah melihat pribadi manusia dari keadaan yang tidak baik. Tapi Yesus selalu melihat pribadi manusia betapa berharganya saudara di mata Tuhan. Dia memanggil si Matius agar Matius benar-benar berharga di matanya dan dipakai dalam kemuliaannya. Hari ini pun saya katakan buat jemaat Hosana, saudara butuh Yesus dan semua dimulai dari rumah saudara. Ya kan? Penginjilan dimulai dari rumah. Amin. Kalau di rumah saudara belum ada Yesus, pastikan dimulai dari pribadimu harus ada Yesus.
Bagaimana cara yang mungkin? Keluarga kita belum terima. Kita jadi perangkul mereka. Tidak perlu banyak bicara kepada mereka yang belum percaya Yesus. Saya di dalam pergaulan tidak terlalu banyak bicara. Kita buktikan aja dengan kuasa yang Tuhan berikan buat kita. Ya kan? Bukan satu kebetulan ketika ada orang butuh doa kita doakan dan dia dilepaskan Tuhan dari keterikatan. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Doa kita semakin jauh, Tuhan kampung ini akan dimenangkan Tuhan Yesus. Ya. Si pemungut cukai dipakai Tuhan si Matius. Matius artinya karunia Allah. Perhatikan, orang yang dipanggil Tuhan itu sangat besar karunianya. Hari ini pun engkau adalah Matius yang disebut karunia Allah. Engkau karunia di matanya Tuhan. Makanya sayangi keluargamu, sayangi dirimu baik-baik. Punya mimpi bahwa aku harus mengasihi Tuhan Yesus. Saya dalam keadaan kurang sehat hari ini, ya kan? Tapi saya tidak mengurangi semangat saya untuk melayani Tuhan. Karena sakit penyakit tidak boleh menghentikan pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Berikutnya dibilang begini di ayat yang ke-10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Perhatikan, Yesus itu adalah pribadi yang benar-benar akan selalu dibutuhkan. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah memandang orang dari kekurangannya. Yesus selalu menganggap saudara dan saya adalah orang-orang yang harus terima kemuliaan itu, agar saudara lepas dari yang namanya perbudakan dosa. Mereka adalah kumpulan orang berdosa yang disebut pada waktu pemungut cukai. Mereka terkenal dan dihindari. Tetapi justru Yesus datang kepada mereka hari ini. Saya katakan kepada Bapak Ibu, apapun keadaan kita, jangan pernah hakimi dirimu tidak layak di hadapannya. Karena tidak ada saudara yang layak di depan Tuhan. Betul tidak? Ada tidak yang layak di depan Tuhan kalau kita mau ukur dengan keberadaan Tuhan? Ada tidak? Tidak ada. Termasuk saya si pendeta ini. Tidak ada. Semua dilayakkan Tuhan karena Dia yang melayakkannya. Yang kedua, semua orang butuh Yesus. Siapa lagi butuh Yesus? Orang sakit. Berbicara sakit, apakah hanya fisik yang sakit? Tidak. Berapa banyak hari ini orang sakit stres, mentalnya sakit karena keadaan yang berkekurangan, ekonomi yang semakin sulit. Betul tidak? Kelihatannya dia sehat, tapi sebenarnya di dalamnya sedang porak-poranda. Mungkin dia sedang mengalami tekanan karena suami yang tidak seperti yang dia pikirkan, atau sebaliknya karena istri yang tidak seperti dia pikirkan, atau mungkin karena anak-anak. Dia sakit pemikirannya. Hari ini Yesus pun datang untuk orang-orang sakit itu. Makanya kalau datang sama Yesus, benar-benar sehat semuanya. Tubuh, jiwa, dan roh kita sehat. Amin. Orang sakit butuh Yesus. Hari ini saya katakan buat saudara, ketika engkau dalam keadaan lemah, baik secara fisik, baik secara mental, datang sama Yesus. Dia pasti akan selesaikan segala sakitmu. Makanya Yesus pernah berkata, marilah engkau yang berbeban berat dan yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Sebabku yang kupasang ini sungguh enak. Ya kan? Tidak ada seperti Yesus. Saya mengajak saudara pagi hari ini, ayo kita sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Apapun keadaan saudara dalam keadaan tidak baik, tetap cari Yesus. Itu yang saya kerjakan selalu setiap hari dalam kehidupan saya.
Ketika saudara dalam keadaan lemah, cari Yesus. Ketika saudara menginginkan engkau diberkati, cari Yesus. Amin. Terus cari Yesus. Yesus tidak pernah berkata seperti ini. Sudahlah Daniel, aku sudah bosan denganmu. Pernahkah Yesus berkata seperti itu? Tidak. Sudahlah Dedi, aku sudah bosan denganmu. Tidak pernah. Tapi Yesus mengatakan, aku akan selalu tunggu kamu Dedi. Amin. Aku akan selalu tunggu kamu Nudin. Dalam keadaan yang tidak baik sekalipun dekat tubuh kita, sama seperti anak yang hilang itu. Ketika dia kembali ke rumah bapaknya, apakah bapaknya mengusir dia? Tidak. Bapaknya menyambut dia. Bahkan diadakan pesta. Kenapa? Sejahat apapun kita, seburuk apapun kita, kita tetap anak yang berharga di matanya. Dia akan terus tunggu saudara sampai saudara panggil Yesus. Ini hidupku, ini keluargaku. Percayalah Bapak Ibu. Jangan ragukan kuasa Tuhan Yesus. Ketika engkau dalam keadaan sakit pun berdoalah, pasti sembuh. Itu yang kami alami di asrama di pastori ini. Kemarin anak-anak semuanya sakit. Ganti-gantian sakitnya. Saya bilang dengan Tuhan Yesus, jangan permalukan saya di depan anak-anak ini Tuhan. Saya bilang ke dokter, habis ke dokter pasti langsung sembuh. Betul, semua sehari-sehari sembuh. Mudah-mudahan Sadarman nggak sakit nanti. Ya kan Mak? Pasti nggak sakit. Amin. Karena Yesus nantiasa menolong kita. Kemarin si siapa namanya? Mayer. Si Mayer hampir nggak bisa jalan, sekarang udah bisa cengingisan, ya kan? Ini lagi sesungguhnya Yesus bisa mengerjakan segala perkara yang besar. Amin. Amin. Siapa lagi yang butuh Yesus, Bapak Ibu? Ayat yang ke-11 dikatakan begini. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah, pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang ketiga, siapa lagi butuh Yesus? Yang butuh Yesus adalah orang-orang munafik juga butuh Yesus. Tapi sebenarnya dia masih menutup matanya. Ya kan? Satu saksi yang tadi malam yang saya bilang. Tadi pagi saya keluar, saya jumpai orang itu. Saya bilang, sudah gimana? Oh terima kasih Pak Daniel, terima kasih ya. Terima kasih katanya. Kali bilang puji Tuhan, terima kasih ya. Tapi dia terima kasih Pak Daniel. Harapan saya kan terima kasih Tuhan Yesus kan? Iya kan? Berarti dia hanya Daniel. Padahal jelas semalam bukan Daniel yang menyembuhkan, tapi Yesus. Dalam nama Yesus keluar. Orang dia, iya kan? Baru sekali, dulu lagi 2 kali teriakan. Umat keluar semua, angkat dia ke atas. Ya kan? Ketiga kali rumahnya yang terangkat. Ya, amin. Amin. Makanya kalau ada setan pun cari aja pendeta. Asal jangan pendeta yang setan. Kalian ketawain pendeta. Ya kan? Setan taat sama pendeta. Ya kan? Bukan kemana pendeta. Kemudian, iya enggak? Amin. Kita mengambil langkah properti hari ini pun hal itu akan saya kerjakan. Siapa yang sakit hari ini nanti angkat tangan, kita lakukan doa sama-sama, hari ini pasti sembuh. Ya kan? Jika orang yang tidak kenal Yesus saja mengalami kuasa Yesus tadi malam, masa hari ini saudara yang kenal Yesus tidak mengalami kuasa Yesus?
Iya kan? Mana kenal dia siapa Yesus, tapi dia nikmati kuasa Yesus. Luar biasa nggak? Amin. Hari ini pun semua kenal Yesus nggak? Kenal. Amin. Kalau kenal, hari ini kita ambil satu sikap, memberikan hati kepada Tuhan, mengangkat tangan. Apapun keadaan saudara hari ini, kita angkat sama Tuhan. Kesusahanmu, penderitaanmu, sakitmu, kita sama-sama angkat tangan. Tuhan memberkati kita. Saya undang pemain musik. Saya mau semua dalam hadirat Tuhan. Saya mau pagi ini kita lebih mengambil satu langkah positif. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih semua dalam hadiratnya. Ya. Saya doakan anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Semua dalam hadirat Tuhan. Saya sangat merasakan sekali ada hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Inara ya, saudara. Tidak usah pandang dirimu sebagai orang yang berdosa. Pandanglah dirimu sebagai orang yang sangat dikasihi. Semua orang pernah salah, termasuk saya. Tapi pagi ini kita mau meninggalkan semua kesalahan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini aku Tuhan, kasih-Mu ajarku setia, seluruh kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, semua dalam menyembah Tuhan tidak perlu pakai gaya apa gitu, atau mungkin saya dari gereja yang berbeda. Tidak, udah sembah Dia. Cukup hanya kau bilang terima kasih Tuhan. Cukup kau hanya bilang katakan Tuhan ini hidupku, aku mau berubah. Jika ada yang mau saudara doakan, doakan orang itu. Tuhan, anak-anakku, keluargaku, rumah tanggaku, ini aku Tuhan. Aku
salibmu. Ku hidup karena salibmu. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu Engkau yang berkuasa, Dalam nama Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Yesus. Sama-sama mata dengan saya, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Aku diberkati Tuhan. Aku disertai Tuhan. Rumah tanggaku diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terima, kami terima, kami terima. Amin. Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan disilakan. Aska sudah sembuh. Amin. Mana jadwal? Mana jadwal? Mana jadwal? Ada yang udah. Bener. Kita buka. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Seberapa banyak kita diberkati hari ini? Jadi sampai anak mulia bagi Tuhan. Haleluya. Saya bahwa setiap kita yang hadir pagi dan siang hari ini benar-benar menerima berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Hari Rabu di tempat ini kita
para pelayan, tetapi untuk seluruh jemaat Tuhan yang rindu untuk tahu tentang Alkitab jauh lebih banyak. Kalau saudara punya pertanyaan, punya hal-hal yang mungkin suka saudara pikirkan sendiri, silakan hadir jam 7 malam setiap hari Rabu di sini, boleh mengutarakan setiap pertanyaan kepada Bapak Gembala. Konsepnya santai, kita bisa sambil ngemil, bisa sambil minum, tapi kita isinya tentang firman Tuhan. Seru ya saudara? Ya, jadi jam 7 malam setiap hari Rabu. Untuk hari Jumat nanti akan diumumkan, atau dalam minggu ini biasanya kita di minggu ke-1 dan ke-3 ya, tapi untuk bulan ini di minggu kedua dan minggu keempat ada yang namanya quality time atau waktu bersama gembala. Jadi untuk tuan rumahnya itu nanti dihubungi langsung oleh Bapak Gembala untuk hari apanya. Beliau akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara, tidak perlu siapkan segala sesuatu yang sifatnya wow, nggak perlu, karena kita butuh ada hubungan yang manis di antara gembala dan jemaat gitu. Jadi di sana nanti bisa sharing, bisa cerita apa aja, bisa berdoa bersama dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk membangun keakraban, bukan gembala di atas, jemaat di bawah, tapi kita sama-sama anak Tuhan, sama-sama saling menguatkan dan sama-sama merasa bahwa kita terikat satu sama lain. Dan untuk pelayan di hari Sabtu, untuk ibadah muda-mudi bagi saudara yang berjiwa muda, saya katakan berjiwa muda ya, bukan anak muda aja, yang merasa sudah berumur tapi masih berjiwa muda juga boleh datang ya. Kita ada ibadah muda-mudi jam 8 malam di hari Sabtu di gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk hadir, boleh hadir. Buat anak-anak muda terlebih lagi, untuk pelayannya nanti diinfokan by grup WA ya, untuk pelayannya. Dan untuk hari Minggu, pemimpin pujian kita dipimpin oleh Saudara Sadarman Zebua, untuk singer oleh Saudari Mayer dan Ibu Marisa, musiknya Bro Christopher, multimedia Sister Esther. Terus untuk doa pembukaan nanti persiapan Bapak Marpaung, dan untuk asal atau penerima tamu nanti Saudari Tanti dan Saudara Saleh. Jadi untuk penerima tamu kita mulai mau laksanakan supaya penerima tamu itu boleh berpakaian rapi dan standby di depan gereja. Amin. Ya, supaya setiap jemaat yang hadir itu nggak bingung-bingung gitu ya, tapi ada yang menyambut di depan, berpakaian rapi, senyum yang terindah, yang tercantik, yang terganteng, supaya orang yang hadir mungkin di rumahnya lagi punya perasaan gak enak, begitu lihat wajah kita, wah luar biasa kemuliaan Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan saudara. Saya tadi sangat lemah sekali badannya. Jadi Tuhan hari ini setelah tadi kita berdoa, Tuhan oleh anugerahnya sudah sehat. Ini saya mau bertanya dengan beberapa, ada ini yang saya bisa